Bahkan kalau kita buat urutan nikmat, kesempatan hidup di atas dunia ini itu nikmat dan paling gagah. Adapun harta, kekayaan, pangkat dan jabatan itu nikmat yang paling bawah. Jadi kalau ada orang dapat harta, kekayaan, punya jabatan, berarti nyolah dapat nikmat yang paling rendah. Dia itu ada yang lebih balago, namanya kesehatan. Dia kesehatan yang lebih balago, nikmat hidup. Orang kalau punya sakit, meskipun menderita ataupun miskin tapi masih hidup, itu lebih beruntung ketimbang orang yang telah mati. Orang yang sudah meninggal menangis mohon kepada Allah, farji'na, kembalikan kami ya Allah. Dia tahu hidup ini sangat bernilai. Orang yang paling mengerti hidup ini bernilai, orang yang sudah mati. Apa perlu mati waktu lu tahu? Itu kalau tahu Allah kalau mati. Di atas nikmat hidup yang lebih bernilai itu nikmat iman. Tapi ada nikmat yang paling tinggi setelah nikmat iman, kesempatan untuk beramal. Karena ada orang beriman tidak sempat beramal. Ada orang beriman nyoleh tahu, nyoleh yakin, tapi tidak mengamalkan. Maka nanti di antara penduduk neraka tidak hanya orang kafir, tidak hanya orang musyrik, tidak hanya orang munafik, orang mukmin pun ada yang masuk neraka. Orang mukmin yang tidak beramal. Orang-orang tidak sembahyang bukannya tidak tahu sembahyang itu wajib. Orang-orang yang tidak sholat bukannya nggak percaya sholat itu kunci surga, tiang agama. Meninggalnya udah surga kan? Tahu, berarti masih mukmin. Cuman apa artinya iman kalau nggak beramal? Maka kesempatan untuk beramal itu nikmat yang paling gagah. Alhamdulillah masih Allah berikan, tapi kesempatan itu semakin tinggal sedikit. Maka Bapak dan Ibu ya Allah mulakan untuk itu firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran 133. Kita baca terkait dengan kondisi ini. Kita hubungkan dengan Ramadan yang kemarin baru saja kita lalui. Ujung ayat setelah Allah perintahkan kita puasa, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Artinya selama bulan puasa 30 hari kita di training di Allah. Kita mengadakan latihan uji coba. Target dan sabananya setelah Ramadan, Allah ingin kita bertakwa. Apa hubungannya puasa dengan takwa? Jawabannya adalah orang yang bertakwa itu hidupnya persis seperti orang yang sedang berpuasa. Dan sabananya yang Allah inginkan, kita itu tidak hanya berpuasa selama bulan Ramadan, tapi berpuasa selama hayat di kandung badan. Berpuasa selama hayat di kandung badan itu namanya takwa. Sebab inti dari takwa itu puasa, berpuasa dari yang haram. Maka selama latihan di bulan puasa, kita dilatih untuk menahan yang paling prinsip dalam hidup, makan, minum, dan syahwat. Itu benar dan ditahan. Dan hebatnya kita disuruh tidak makan, justru di saat lapar kita letak ada tawaran makan. Ada dua pilihan, makan supaya tidak letak tapi melanggar larangan Allah, atau biarlah letak daripada melanggar larangan Allah. Secara sadar tanpa paksaan di bulan Ramadan kita semua lebih memilih haus dan lapar pada kesempatan makan dan minum tuadu. Dia tidak mau melanggar larangan Allah. Cukup prinsip yang seperti ini kita bawa hari ini. Wak miskin, ada tawaran untuk kayu, tapi dengan cara haram, dengan cara riba,
dengan cara menyogok, dengan cara menipu, memalsukan identitas untuk dapat jabatan, untuk dapat kekayaan. Peluang di depan mata dan kebetulan kita miskin, lalu anak kita pilih. Kalau seandainya kita biar miskin daripada dengan cara seperti itu, itu nampak so. Namun istilahnya bertakwa. Sudahkah dalam hidup ini kita hidup seperti orang yang berpuasa, memilih biarlah apa adanya daripada melanggar dosa? Maka yang Allah inginkan bukan sukses bulan puasa 24, tarawih panas, nah, itu latihan itu. Banyak orang ketika latihan ini coba menang tarawih, pas yang kalah Allah. Cuma yang Allah melekat dan mudah-mudahan berharap kepada Allah kita memang siap menjadi pribadi yang bertakwa. Ke depan biarlah kita hidup mulai gini. Siapa ingin kaya? Siapa yang tidak ingin punya jabatan? Tapi kok caranya melanggar larangan Allah, biarlah miskin. Prinsip itu yang harus kita pertahankan. Kalau selama bulan Ramadan sedang litak, kalau mau nahan tidak makan, apalagi kini kita lah kanyang, lah kayo, masa masih terkira dengan yang haram? Ketika puasa dalam kondisi haus dan lapar, kita talak tidak minum, padahal minuman surang, makanan milik sendiri. Dalam keadaan lapar, sanggup tidak minum minuman sendiri, laika mungkin ketika lah kanyang makan makanan orang. Kalau prinsip ini berhasil kita raih, tidak tergiur lagi dengan sogokan pungli, berarti kita sedang berpuasa selama hidup. Kalau orang yang berpuasa di bulan Ramadan, puasanya siang hari, malam hari buka puasa. Kalau orang yang bertakwa berpuasa selama hidup, berbukanya setelah mati. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, maka dalam surat Ali Imran 133 Allah kemukakan, kalau benar kita ingin jadi orang bertakwa, maka orang yang bertakwa itu fokus hidupnya hanya dua saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kalau kita baca dalam Al-Quran ada 3 istilah. Pertama, berjalan. Waladzi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha. Allah lah yang telah menjadikan bumi ini untuk kamu taklukkan, untuk kamu kuasai. Maka berjalanlah di muka bumi dalam rangka mencari rezeki. Untuk mencari rezeki berjalan. Bangkok berjalan, rezeki sudah Allah jamin, sudah Allah tetapkan sebelum kita lahir. Sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, Allah sudah ciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Ayat ini sebelum ayat penciptaan Nabi Adam. Langit di bumi lah ada, isinya lah penuh. Baru Allah ciptakan manusia yang akan tinggal di bumi. Sebelum manusia ada, rezeki sudah ada, sudah Allah jamin. Maka sesuatu yang sudah terjamin, mengabala ibadah. Bahkan jemaah yang Allah melakukan konsep yang baku dalam Islam, rezeki itu tidak pernah salah alamat. Rezeki Allah tidak akan dimakan musak. Rezeki ayah tidak akan dimakan anak. Yang dimakan anak rezekinya, meskipun datangnya melalui ayah. Tapi kalau tidak diagen ayah ke anaknya, tidak juga makan ayah. Kalau tidak rezekinya, inilah mungkin habis dibobek. Tidak pernah rezeki salah alamat. Jadi kalau ada orang takutnya, balo ke menikah untuk para jombloan dan jomblowati. Balo ke menikah itu supaya dia payah itulah mau menikah. Bapak itu, ya ketika wak payah kau rezeki cian,
rezeki awak. Menikah bagabor rezeki awak, jual rezeki rumah. Dua jadinya. Meskipun lalunya melalui awak juga. Tapi rezeki rumah dia agenda setelah menikah mudah seusaha. Itu cara. Lah punya orang rumah, baru ke punya anak. Gaji saya 1 juta. Kalau pikir nan 1 juta dibagi 3, ya jalan menikah. Tapi yang 1 juta itu kan rezeki Allah. Layanan lebih tambah rezeki anak. Justru betul konsep orang tua, banyak anak banyak rezeki. Anak kamar dua ya, selapan rezeki dari Allah. Meskipun lalunya tetap melalui ayah. Seandainya ayah tak ada, rezeki anak tetap, tapi melalui para dermawan lain, melalui orang kaya lain, melalui peti asuhan. Usaha boleh sama, tapi rezeki yang tentu sama. Sama-sama mengalah cindu, sama-sama apa nak tentu. Malam Allah telah sering memberi contoh bagaimana rezeki itu bukan awak yang menetapkan. Doktor, cerdas, sekolah lagi yang 1 tarikh, tapi lah tamek payah menjadi kerajo. Tidak tamek SD, tapi punya usaha, banyak anak buahnya doktor. Kalau logika apa bisa? Kan sejak ketek pelanggan promo, sekolah tidak tamat, tapi pokok kayu. Aku bukan nak. Jadi kalau seandainya rezeki itu orang tua, sudah pada itu yang tinggi sekolah tu pajak PT-nya, tapi tidak pada itu cara kali-kali pun rezeki. Bas jal kotor tanya orang tak tamat SD, tapi nyukayo. Bakok yang itu menandakan dan membuktikan, meyakinkan kita rezeki itu Allah yang menetapkan, awak yang bau sahu. Jadi bapak kerajoko menjalankan perintah Allah dapat pahala. Adapun hasilnya sanahan kalau itu kebijakan Allah, bukan kita yang menetapkan. Yang kedua, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Untuk ibadah bagage. Bagage. Kalau rezeki itu hanya untuk di dunia, mati wak selesai. Tapi kalau ibadah kita bawa mati, dan nanti setelah mati tidak ada lagi ibadah, maka mumpung masih hidup di dunia apa kesempatan beribadah tinggal seketek, bagage lah. Jangan main-main juga, jangan main juga. Orang biasanya tergesa-gesa, terburu-buru karena 2 sebab. Pertama, waktu tinggal seketek lain, dan kena cari gadah. Awak kapai ke bandara, barangkek jam 9. Kini masih di Semalangga, kira-kira waktu ke Padang sampai atau lepas. Barangkek kini ya, kalau lancar mungkin di ujung-ujung waktu. Tidak mungkin kita berpikir bermain-main, apalagi sempat lu minum di sana. Baru itu sempat terambil anu tiket. Bagage. Sesuatu yang luar biasa, waktu tinggal sedikit, jangan bermain-main, bagage. Yang ketiga, balari, fafirru ilallah. Maka bertaubatlah, berlarilah kamu menuju Allah. Kalau untuk bertaubat mesti berlari. Kok talambek menyasar dek gara-gara dosa sebentar, tersisu berkepanjangan di akhirat. Nikmatnya tidak lama lah, dosanya sebentar, tapi akibatnya kalau mati tidak sempat taubat, dan yang berkepanjangan setelah mati. Aku untuk bertobat mesti berlari. Untuk rezeki berjalan, untuk beribadah bagage, untuk bertobat berlari. Jangan dibalik untuk rezeki berlari. Siang malam CPT, tidak tahu siapa atau mana. Tapi kalau untuk beribadah, di ujung-ujung waktu itu api-api, acok masbuk, acok terlambat dan lain sebagainya. Jadi bakok untuk rezeki yang Allah pasti kita bagage siang malam mencarinya. Untuk yang lebih pasti kita santai dan bermain-main. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, jadi
fokus hidup kita, terutama untuk bapak yang ibu yang lah bangun dia tiap dulu. Ingat waktu berangkat tinggal seketik. Waktu berangkat semakin dekat. Maka dua hal yang Allah pesankan dalam surat Ali Imran tadi. Pertama, fokus program pembersihan ila maghfiratin min rabbikum. Jadi prioritas hidup selama hidup ini selesaikan masalah cepet. Itu namanya istighfar. Kalau kita luaskan arti istighfar, bukan cuma astagfirullah, enggak, bukan cuma itu. Saja masalah selesai gini, terutama masalah dengan sesama manusia. Kalau masalah jawab selesai juga taubat. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang bertaubat dari dosa sama orang tidak berdosa, selesai. Tapi yang beda masalah orang tidak selesai kecuali orang itu memaafkan. Maka dari gini pulang masjid tua, carilah orang-orang yang bermasalah jawab, minta kerelaan, minta penyelesaian. Sebab kalau tak lambat masalah tu kalau tidak diselesaikan gini, nyok pasti diselesaikan esok. Hebat awak kini, banyak dosa awak, banyak kebohongan awak, tapi tidak berhasil terungkap. Tidak pernah orang bisa menangkap awak sampai mati. Itu bukan hebat tuh, itu nak cilako. Sebab kalau tidak di dunia selesai, letak lo bisa di akhirat disidang. Kalau sidang di dunia mungkin sebentar, berbulan. Sidang di akhirat fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah, 50.000 tahun. Berdosa tidak sampai setahun, tapi mana rahasianya 50.000 tahun dalam mau sidang. Bagi salah mungkin 11 tahun ya, 2 periode, tapi pertanggungjawabannya 50.000 tahun. Maka bapak dan ibu yang Allah muliakan, kok alah Ustaz kan seketek nih, yo seketek tu gini, besok gadang ketika dibayar ju pahala awak 100 rupiah, 1.000 rupiah, awak enggak enter. Tapi nyo hitungannya dalam agama itu bukan 1 rupiah, may ya'mal mithqala dzarrah, walau sekadar zarrah. Zarrah artinya apa? Kalau orang tua lama biju ayam, dia orang tua lama tahunya nanalo itu biju ayam atau sekadar abu. Tapi penelitian ilmu pengetahuan mengatakan yang lebih hati itu namanya top. Kok semua bisa penelitian baru ada yang lebih hati bukan top, itu zarrah. Sekadar zarrah jadinya utang. Ya rohu, dia akan mempertanggungjawabkannya. Maka bapak dan ibu yang Allah muliakan, dosa haulah yang wa ambil pulang sampai. Mumpung masih ada waktu untuk pengulangan. Habis mana pitih nawar, pitih bisa cari. Kok ada pitih buat mati. Tapi yang dosa kok ada buat mati. Maka yang pertama yang mesti kita prioritaskan di waktu yang sangat berharga ini, nolkan dosa dan kesalahan. Seandainya tidak sempat menambah pahala, tidak sempat menambah amal, tapi dosa nol, surgalah di tangan. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang barek kebaikannya sangin. Gue boleh tahu sangin ke orang. Kamu tidak tahu, tapi intinya pokoknya barek lah. Kemana bareknya? Siapa yang barek kebaikannya sangin, fahuwa fi 'ishatir radiyah, ini masih surga. Kalau dosa ditolongkan dengan taubat dan istighfar, minta kerelaan kepada orang yang punya hak untuk kembalikan, utang itu baik, no dosa. Tidak kado kebaikan banyak seketiknya. Sajaya-jayanya orang pasti ada elok. Sakuruh-kuruhnya ikan pasti ada lagi yang agak cia itu kebaikan, tapi dosa itu balik cia. Wahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka prioritas pertama capek bertobat, istighfar, nolkan dosa dan kesalahan, selesaikan masalah juga. Biarlah punya awak tak dorong ketimbang punya orang tambit. Kalau punya awak tak dorong, mana ilmu bisa sebagai pahala. Tapi kok punya orang tambit,
membayi isu dia telok bate-bate tanah. Kadang-kadang orang bercakap masalah tanah pun tak ada sameter dan sedangkan siko bate dipindah ke siko kasih ketek kita nama tak kamar sih. Tapi gara-gara itu akijat Nabi man akhadha shibran minal ardi zulman, siapa yang mengambil sajaka tanah orang dengan cara zalim, innahu saytawiqunahu bisab'i aradin, besoknya kalau mati diimpik 7 lebih bumi. Sajaka apa aja pulau orang di Surabaya mau dari Rempang 10 orang punya orang dari di Surabaya malah kadang dosa. Dan satu-satu yang begitu, bagaimana kadang gaji, bagaimana kadang upahnya jamuk 7 lebih bumi dengan mimpi awal. Yang kedua cuma ya Allah bolehkan wa jannatin arduhas samawati wal ard. Fokus kedua, fokuslah untuk beramal mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seperti firman Allah surah Al-Ahqaf ayat 15. Umur kalau ada tahap 40 fokus mencari ridha Allah. Mukasihnya apa? Nan kadi kerajaan tu nan jaleh-jaleh do pahalonyo. Kalau ada perbuatan ndak jaleh, bapahalo tu ndak tinggal meskipun tak berdosa. Ini orang kalau ditanya Bapak Ibu tentang hukum rokok contoh, ndak akan selesai. Ulama berfatwa ndak akan pernah boleh. Ada yang membuli, ada yang menghindar. Kini awak yang di atas 40 dah itu gaji. Ustaz, merokok kau berdosa atau tidak itu kaji lah. Tidak akan duduk tu. Ustaz, merokok kau berpahala atau tidak itu kaji lah. Kalau yang berpahala pun kerajaan betul bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Kalau yang berpahala, tapi kalau tidak berpahala orang tidak ibu waktu tu habis jupitnya habis. Akhirnya kaji. Kaji bagi orang yang lah umur di atas 40. Tapi kalau yang masih di bawah itu terserah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Orang yang dari sampai boleh kata Allah bersyukurlah. Yang kedua, wa an a'mala shalihan tardu. Amal tu yang diridai Allah saja. Banyak hukum yang mungkin tak akan duduk hukumnya, tak berani mengharamkan dong. Tapi kalau dikaji berdosa berpahala atau tidak. Bamanong berjam-jam dalam sama menunggu burung inggok atau ambo pernah di pesantren Padang Panjang nyoga ada sama ada orang duduk bamanong pakai peci merah ambo sako juga ya kadang pagi itu pulang majalah mesti duduk apa di sini sampai sore sampai menjelang maghrib baru keluar rupanya bamanong menunggu inggok ketitiran Allah dapat dia kira ke orang lain sekali lagi aku bukan menyini bukan mengatakan keputusan tapi cuma coba kata lain tak sia-sia cuma perbuatan yang hobi sifatnya pipalon berjam-jam memancang di danau Sikarak contohnya itu bagi yang ada sembahyang kan apa dia tak sembahyang berburu 3 kali seminggu itu contoh banyak contoh-contoh lain cuma yang Allah muliakan maka sekali lagi umur kita semakin terbatas, usia bertambah tapi umur semakin berkurang. Kalau usia itu kan bilangan tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau umur tak, umur itu ajal yang sudah Allah tetapkan. Kalau ada di antara kita Allah tetapkan ajalnya 60 tahun, no begitu lagi dihitung dari 60, 59, 58 sampai akhirnya 0. Kalau lah 0 mati. Jemaah yang Allah muliakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bagakihlah untuk membersihkan diri, untuk menolakkan masalah dan dosa, dan untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Tanamlah kehidupan ini dengan kebaikan kalau memang masih ingin untuk menuai setengah mati. Demikian saja Bapak dan Ibu yang Allah muliakan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.